Kemungkinan loh. Secara dia nggak bayar uang sewa, akhirnya kurcaci ya berembuk ya kan. Ya kamu bisa aja tidur di sini gratis. Tapi tiap malam gantian Fake house ya, ya. fake house. Fake house. Halo teman-teman, gila, nggak berasa ya. Balik lagi nih sama Panji, sang opa ganteng, yoi. Tai. Gue di sini masih bareng teman gue yang jauh-jauh. Yang satu ada di Amerika Selatan, masih nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar bahkan dari rumahnya. Itu ada Armen, gila. Parah Halo bos, Armen, parah. gila. Halo. Gimana di sana, Men? Ngaco, parah. Sapa-sapa. Hari ini nggak ada yang sembuh orang. Mantap. Meninggal semua. Nggak, lampu semua 85 ya. orang meninggal. Parah, Pak. Gila, kacau. Semoga cepat membaiklah di sana, anjing. Amin. Tetap ada juga Catra yang masih di planet Bekasi, gila. Hidup Bekasi, Horas. Ya, Lu Bekasi salah. bukan Medan anjir. Oh ya, maaf. Server. Ya, Catra salah server ya, maafin lah. Oke. Gue sebelum mau langsung ke topik masih jauh banget, gue pengen lagi ngobrol-ngobrol atau gue pengen nyapa-nyapa komentar yang sudah meluangkan waktunya. Komen-komen bangsa. Untuk meluangkan waktunya ya, membuang kuotanya untuk mengetik sesuatu di kolom komentar kita. Itu terima kasih, kita appreciate banget. Saran-saran kalian, komentar-komentar kalian kita tampung, kita pokoknya appreciate banget lah. Gua Catra, Bagian yang mana yang ada sarannya? ya kan ada Gak ada saran. Ada maksud gue pembulian. gini. Jadi maksud gue gini. Semua anjir. Semua Nggak ada semua obat. itu bisa dikonversikan sebagai saran gitu dong. Bener ya? Betul. Bisa. Bagian mana anak dajal menjadi saran? Apa gua jadi anak dajal beneran? Kan gak juga maksud gua kan. Gila. Oke. Gue di Opini Camen episode kali ini gue pengen ngobrolin cerita-cerita kayak cerita-cerita rakyat Indonesia sama luar negeri yang satu ya. Itu yang pertama ada cerita Putri Salju sama ceritanya bawang merah bawang putih. Tapi sebelum ke sana kita melanjut lebih jauh, gue pengen nanya dulu nih sama Armen sama Catra. Lu pada tahu kan cerita Putri Salju sama bawang merah bawang putih? Itu Putri Salju yang jadi kue buat lebaran bukan sih? Iya. Anjing. Udah ketebak sebenarnya, main anjing. Garing goblok. Jadi ya kalau kalian benar ya udah tahu nih ya. Belum kata siapa? Gue lupa ingat sih gue. Lupa ingat. Oke. Kalau belum nanti mungkin gue jelasin satu-satu gitu ya. Tapi sebelum gue jelasin satu-satu nih, gue pengen nanya satu pertanyaan aja. Jawabnya singkat aja. Men, pernah nggak lu diceritain, didongengin sama bokap nyokap lu waktu kecil? Kagak ada. Adanya diceritain masalah keluarga orang lain. Mantap. Ya. Makanan dari kecil. Gimana dong anjing? Dari kecil gue udah diajarin. Yoi. Kecil-kecil diajarin Dari kecil gue gibah. udah diajarin gibah, Bray. Udah terdidik gue. Yot. Gila, mantap. Kalau lu Cat gimana Cat? Alhamdulillah gue pernah beberapa kali kayak si buta gua hantu gue pernah. Sering diceritain. Jadi si buta gua hantu lu bukan dari film? Bukan, gak pernah gue nonton. Iya sumpah diceritain gua. Sama bokap atau nyokap itu? Bokap gue mana ada, nyokap gue dipukul rotan nih gue. Wah. Serem gila. Bokap lu waktu cerita itu pakai gaya nggak? Sedih enggak sih, cuman begini aja, nggak terlalu yang wah cuman dia konyolnya ya dia nggak hafal, dia rata-rata saya bersambung dulu ya, lupa sampai sini gitu. Oh. Kayaknya googling dulu dah pada saat itu, anjir gue lupa apaan. Oke, gue langsung aja nih mungkin ke cerita yang pertama, itu cerita Putri Salju ya. Lu tahu kan Putri Salju? Putri Salju itu awalnya dari Jerman ya kalau nggak salah pengarangnya ya.
awalnya. Nah, dia itu seorang putri yang istilahnya cantik, tapi ada orang lain yang iri gitu loh, dengki ke dia gitu kan. Istilahnya yang ngelihat pakai cermin ajaib siapa yang paling cantik di dunia, tapi jawabannya selalu putri salju. Akhirnya dia dibuang, akhirnya dia diselamatkan oleh kurcaci, tau kan? Tahu kurcaci nggak, men? Yang di Harvest Moon yang bisa disuruh nyiram tanaman. Suka Tahu, tepung Pak. kan? Tahu. Suka tepung Joy. Kalau kasih dari market dia suka tepung. Joy. Thanks Budung. Dia mau kerja nggak perlu pakai Tepungnya, duit, Cat. Pak, dikasih tepung. Bukannya teh ya, Cat? Teh juga, cuman kan teh dia kayak nggak ngasih acaranya gitu. Cuman kalau lu pengen ngasih yang murah, kasih Oh tepung iya beli bener, dari kasih market. tepung. Gila. Oke, jangan jauh-jauh nih bahas Harvest Moon ya. Karena beda kurcacinya. Yang satu ngebudak banget sama kita, yang satu agak bucin nih sama Putri Salju. Ya. Yang satu budak, yang satu bucin nih sama aja sebenarnya. Oke, jadi ya singkat cerita seperti itu. Terus nanti yang ternyata pas lagi dikiranya si Putri Saljunya itu udah meninggal, ternyata di cerminnya masih ada yang wanita paling cantik yaitu Putri Salju, ternyata tinggal di hutan sama si kurcaci itu. Nah, si cewek yang dengki dan iri ini itu dia ke hutan, ceritanya nyamar jadi nenek-nenek jualan apel gitu kan, jualan apel sebiji, mampus gila tuh. Terus si Putri Salju tergoda, habis itu dia makan, pingsan, tidur tidak bangun-bangun. Akhirnya ada pangeran datang untuk menyelamatkan, dicium, bangun oleh Putri Salju. Akhirnya terus dia hidup bahagia selama-lamanya. Ya pokoknya intinya kayak gitulah. Lu pasti pernah denger lah Snow White kayak gitu, ya nggak sih? Oke. Gue udah ngasih gambaran besarnya tentang cerita Putri Salju. Mungkin gue pengen tahu nih komentar Catra nih dari cerita satu ini. Menurut lo gimana, Cat? Dari segi rasionalitas dan lain-lain lah. Kita kesampingkan dari sisi rasionalitas. Karena ini adalah cerita fiksi. Namanya fiksi adalah imajinasi dari seorang pengarang. Itu udah jelas. Cuman kalau gue melihat dari sisi manfaatnya cerita ini tuh bagus. Gue suka banget. Di sini kita bisa belajar supaya tidak bertindak jahat seperti keluarganya si Putri Salju yang kasarnya tuh julid banget gitu sama si Putri Salju. Mentang-mentang Putri Salju emang cantik gitu. Faktanya memang seperti itu, tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut, nolak lah, bodo amat gitu, dan mereka berusaha menghalalkan segala cara yang sebenarnya nggak baik. Terus dia juga yang bodohnya lagi menurut gue yang harusnya bisa kita perbaiki ke depannya adalah Putri Salju ini kan membeli apel begitu mudah dengan orang-orang yang tidak dipercaya gitu. Dari sini kita bisa memberikan pelajaran ke anak-anak kalau kita tuh nggak boleh mempercaya orang dengan mudah, kecuali mungkin tempatnya dipercaya, orangnya dipercaya. Dan selain itu menurut gua cerita ini membuat anak-anak kecil ini jauh bisa lebih bermimpi gitu, bahwa akan ada keindahan dari setiap struggling yang kita atau kesusahan yang kita jalanin gitu. Dengan adanya itu kan kita jadi lebih bisa bermimpi, ya kalau buat anak-anak ini bagus ya, tapi kalau buat gue sendiri sih apaan sih gitu. Emang benar-benar Kak Catra Seto satu ini luar biasa ya. Catra Mulyadi. Ngecek ya. Udah cocok kayaknya lu jadi penggantinya Kak Seto, Cat. Bijak sekali. Mata Nah, gue abis ini pengen nanya sama kawan gue yang, aduh, ini jawabannya pasti ngaco nih orang nih. Coba men, menurut lo ya Apa men tuh? ya? Apa? Iya, menurut lo ya? Ini gue langsung nanya nih men. Putri Salju ini goblok apa enggak sih menurut lo? Goblok banget. Dia dilahirkan tanpa otak. Dia manusia yang dilahirkan tanpa otak. Bayangin, dia kabur dari keluarganya ke hutan, ya. Dia kabur dari keluarganya ke hutan. Ini ya, correct me if I'm wrong. Dia itu tinggal sama keluarganya, sama ibu tirinya, terus sampai akhirnya dia dijahatin sama ibu tirinya, dia lari ke hutan segala macem. Terus dia ngumpet gitu di sebuah rumah. Ketololan pertama adalah
Ini cewek masuk ke dalam rumah orang sembarangan gak minta izin. Ini Iya, benar. cewek bangsat gak diajarin sopan santun dari keluarga kerajaan. Padahal dia seorang anak kerajaan, dia masuk ke rumah orang gak pakai misi-misi. Itu bangsat. Terus yang kedua, setelah dia sudah masuk ke dalam rumah itu, ternyata dia tinggal di rumah kurcaci. Ketololan yang kedua adalah dia hidup sama kurcaci, yang dimana notabene-nya kurcaci itu adalah laki-laki semua. Kita bisa bayangkan bareng-bareng ya, laki-laki kalau ngelihat cewek cakep itu kayak gimana? Dia nggak takut Mungkin Putri Salju pada saat itu pakai cadar, men. Anjing. jadi dia menutupi semua auratnya dia gitu ya. Seakan-akan Biar nggak bakal nggak lihat menggoda, apa-apa. biar nggak Gak menggoda. ada artinya lah. Apa aja ya namanya cewek. Waduh. Nggak ngaruh Bapak aja. santai aja yang satu, santai aja. Santai. Aduh. Terus nih ya, yang paling bangsatnya nih si Putri Salju. Dia nggak mikir apa, itu kurcaci kan udah capek cari duit, pergi pagi, pulang malam, menafkahi diri mereka masing-masing. Ditambahin lagi sama dia yang kerjanya cuma makan tidur doang di rumah. Bangsat nggak? Dia nggak mikirin listrik jadi nambah, air jadi nambah. Kan anjing nih nggak tahu diri nih perempuan. Tengah hutan mana ada listrik anjing. Nggak ada PLN bos di sana bos, anjing. Lu pikir di sana listrik pakai token apa gimana? Gue pikir ya paling nggak biaya lilin untuk di malam hari nambah. Belum lagi kalau misalnya Putri Salju ternyata nggak bisa tidur kalau gelap-gelap. Kayak gue kan nggak bisa tidur kalau gelap. Kalau misalnya dia harus tidur terang, biaya lilin nambah. Kan anjing. Kayak gitu-gitu itu brengsek gitu. Putri Salju tuh brengsek. Itu sama sekali tidak mendidik. Dia mencerminkan seorang wanita manja yang tak berotak. Mana dia beli apel ya? Iya, ditambah lagi nih, udah tidur di rumah orang berhari-hari, terus tiba-tiba dia pas keluar dari rumah, ada sesosok ibu-ibu jualan apel ke dia. Neng, beli apel saya, Neng. Ini sebuah ketololan. Ada gitu orang jual apel satuan, kan biasanya kan kiloan. Dia nggak mikir apa, anjing, nih ibu beli jual apel cuma satuan, kok nggak jual kiloan ya? Seharusnya dia curiga dong. Ini dia men, oke deh beli, lapar banget bu. Lu beli, ya ampun bunda. segitu laparnya anjir. Terus dia beli cuma satu, dia nggak pikirin kurcaci yang lain. Anjing udah numpang di rumah orang, dia cuma mikirin perutnya sendiri. Tai itu orang. gue nggak habis pikir. Kalau gue jadi kurcaci gue usir. Anjing bangsat. Udah kayak gitu, udah makan, dia pingsan lagi. Berhari-hari tidur aja kerjanya. Gak bangun-bangun. Pas bangun, sekalinya bangun dicipok dulu sama laki-laki. Murahan banget orang. Gak ada harga dirinya. Aduh, buat lu pada yang cewek, jangan karena modal dicipok terus lu bangun. Gak ada obat anjir. Modal dicipok bangun. Aduh, itu pangeran juga sangean. Gak ada obat. Gak bisa lihat cewek tidur dikit. Gue di sini lebih mengkhawatirkan perasaan kurcacinya. Okay. Jangan-jangan kurcacinya ada yang jatuh hati sama si Putri Salju, tapi Putri Saljunya malah dicium sama pangeran yang baru datang. Kayaknya si Putri Salju kurang menghargai perasaan kurcaci kan sebenarnya. Atau mungkin gini ya. Mungkin dia udah digilir. Kurcaci udah nyium satu-satu tuh bangun-bangun. Ngomong ada rahang lu. Panji, dia tolol, tapi gue rasa gak semurah itu, Ji. Tapi gak nutup kemungkinan sih. Kan gak ada yang tahu, bos. Iya, gak menutup kemungkinan loh. Secara dia gak bayar uang sewa, akhirnya kurcaci ya berembuk ya kan. Ya, kamu bisa aja tidur di sini gratis. Tapi tiap malam gantian ya. Fake house. Fake house. Yoi. Fake house, bos. Tapi gue gini bikin disclaimer dulu ya. Gue bukan niat bukan kita niat ngejelek-jelekin karya orang dulu nih. Sebelum ntar ada komen-komen anak dajjal lagi nih ya. Komen-komen anak dajjal lagi nih. Kita cuma melogikakan sesuatu yang mungkin tidak rasional selama ini. Kalau Catra kan sudah bilang kalau itu kan sudah hak penulisnya gitu. Gue pengen disclaimer itu dulu. Takut dibully lo. Takut dibully lo. Mental lo jadi lemah, takut dibully. Pakai disclaimer kayak gini. Mau gue ajarin lo. Masalahnya gini. Dajjal belum muncul masa udah beranak, bos.
Oh, iya juga. Gile. Jadi menurut Armen, cerita anak-anak zaman dulu kalau dipikir-pikir itu banyak rusaknya, Cat, daripada baiknya gitu kan. Oke, menurut lu gimana, Cat? Rusak-rusaknya itu apakah Menurut gua Armen ini Terlalu- terlalu berimajinasi. Hal-hal yang tidak ada di sana ditambah-tambahkan sama dia. Oke, gitu. Kalau kita Boy, gini aja. Kita pakai logika aja ya. Ini cewek, dia ini cewek gitu loh. Tinggal di rumah laki-laki 7 orang. Walaupun itu kurcaci, cuman kemohon masa mereka nggak melakukan apa-apa sih? Ayolah. Use your logic, man. Pasti mereka melakukan sesuatu yang enak-enak, mantap-mantap. Ya, mungkin itu secara ya, terjadi, bukan secara itu terjadi. nih gini, secara Putri Salju cakep, ya kan? Hmm. Terus dia nggak kerja, terus dia nggak bayar uang sewa, tinggal berhari-hari. Masa iya cuma karena modal baik doang? Nggak mungkin. Gue yakin di sisi lain tuh ada yang ditukar. Semua tuh ada simbiosis mutualisme. menurut gua itu masih mungkin, man. Sorry, Gua yakin itu itu. masih mungkin. Kenapa? Karena ini zamannya belum 2020 gitu. Di zaman dulu orang-orang masih polos, orang-orang yang baik hati masih jauh lebih banyak gua rasa dari sekarang gitu kan. Jadi kalau dibilang itu buat gua lu terlalu berandai-andai dan terlalu terlalu mimpi. Kayak misalkan lu bilang Jadi menurut Catra dulu menornya lebih harus terjaga dong. gitu ya. Dengan mereka itu kontaminasi dari budaya-budaya lain tuh belum banyak. Bisa jadi budaya di sana masih bagus. Benar. Jadi kita harus berpikiran positif dulu gitu kan. Selain itu gue berpikir nih, kenapa dia cuma beli 1 apel? Ya mungkin duitnya cuma muat 1 apel. Bisa jadi itu uang dari kantongnya dia bawa pergi dari yang diusir dari rumahnya, dia cuma bawa uang segitu. Terus dia mau baik hati nih. Aduh, ada yang kasihan nih nenek-nenek, gue beli deh walaupun gue cuma mampu 1. Tapi dia tahu diri, langsung dimakan sama dia. Karena kalau dibawa pulang kan gak enak kan, masa cuma bawa 1, makanya langsung dimakan. Tapi ternyata dia malah dijebak, diracun. Gitu. Gini, sob, gini. Zaman dulu nih kalau cerita waktu itu ya, cerita dari zaman Cinderella, Putri Salju itu, yang gue tangkep adalah kayaknya itu masih zaman barter gitu ya. Tukar barang. Berhubung waktu itu tidak ada yang bisa ditukar sama si Putri Salju ini, gue merasa kayaknya si Putri Salju itu menukarkan dirinya dengan sebuah kenyamanan tempat tinggal, makanan gratis. Kayaknya itu simple logic gitu ya. Terus kalau misalnya soal apel tadi, dia cuma punya duit untuk beli 1 apel. Tolonglah, daripada dia beli apelnya, kalau dia memang baik, dia kasih aja duitnya tuh ke ibu-ibu. Nih bu, apelnya ibu makan aja, ini duit buat ibu. Terus dia ngumpulin makanan di hutan. Jadi sedekah, bos. Iya. Kita diajarkan untuk sedekah. Kalau bisa sedekah, dia kagak mau. Dia nggak mengajarkan sedikit pun tentang keagamaan, moralitas. Buat Nggak ada. Cuman cewek manja goblok yang kerjanya tidur. Cuman makan. gue penasaran deh. Ini sebenarnya emang beneran dibeli pakai duit? Apa langsung dikasih aja? Iya, jangan dikasih, men. Emang dia duit dari mana? Lu ngada-ngada lu, men. Lu kurang ajar lu. Nah, seharusnya apa jangan-jangan ditukar sama Magicom tuh kurcaci? Kurcaci ada Magicom buat masak nasi itu ditukar goblok. Listrik aja belum ada, nyolok dari Tukeran mana sama itu, Magicom. bro? Oh iya benar. Magicom dibawa dari rumah, ditawarin sama ibu-ibu penyihirnya. Bu, bentar ya, gue balik dulu ambil Magicom. Kalau itu dia malah jahat banget anjing. Kalau buat saya kayak gitu lu goblok lu. Anjir, kalau gue jadi kurcacinya abis gue bunuh beneran deh, aduh. Anjir, gue kerja capek-capek buat beli Magicom, dia jual ganti apel, aduh. Ini mah ditukar kuali, kayak mereka kan masaknya pasti masih pakai kuali, kenapa harus Magicom sih anjir? Listriknya belum bayar, nggak ada, weh. Pokoknya Putri Salju itu adalah perempuan bodoh, pemalas, yang kerjanya cuman makan tidur. Udah, itu aja. Enggak. Salah, bukan pemalas. Bukan Pemalas. Dia istrebel. itu lagi dirundung kesulitan dan ada kurcaci baik hati yang ingin menolong. Sebenarnya kunci dari ceritanya seperti itu. Kita harus baik menolong seseorang. Bukan kita harus
kalau dibaikin seseorang kita harus balas jasa, nggak gitu men. Tolonglah. Oke, gila. Komentarnya Catra tidak menyalahkan siapapun, itu tetap baik kayaknya untuk diceritakan ke anak-anak. Sedangkan Armen kayaknya emang buruk-buruknya doang yang diambil. Jadi, ya nggak heran gue mah kalau sama Armen ya. Gue next aja nih ya. Mungkin kalau cerita luar negeri udah segitu nggak rasional, mungkin Armen bisa berpositif thinking pada cerita rakyat Indonesia sendiri. Kali ini gue pengen ngasih cerita itu bawang merah, bawang putih. Tahu lah ya men ya. Tahu. Tapi coba mendingan lu coba lu ingetin lagi biar Brief lagi. lu brief lagi biar lebih enak kayaknya. Soalnya gue juga udah mulai lupa itu waktu Kalau gue lu, masih kecil. Tapi terngiang-ngiang. Jelas gue lupa inget lah. Gue cuma taunya bawang merah bawang putih yang dulu tuh ya Nia Ramadhani coy. Sama Revalina Temat ya. Anjay. Yoi. Bangsa emang anak sinetron satu ini. Sama siapa? Oke, Kan jadi gini. Nia Ramadhani kan pakai yang bawang merah kan, yang bawang putih siapa tuh namanya di Thailand itu? Lupa gue namanya tuh. Revalina. Oh iya, Revalina Revalina Temat. Ya iya. Jadi bawang merah bawang putih itu dulu tuh bawang putih ini bukan saudara kandung ya dari bawang merah, saudara tiri, ibunya juga ibu tiri. Gue nggak tahu bapaknya dulu gimana bisa dapetin ibunya bawang merah, seleksinya juga gue nggak tahu. Nah intinya ini si bawang merah ini jahat, nah si bawang putih hatinya baik gitu kan. Pokoknya apapun, pokoknya yang jadi peran pembantu, peran babu apa segala macam, tersiksa. Yang jadi Marsyanda kalau lagi di kisah sedih hari Minggu tuh pokoknya bawang putih itu. Marsyanda. Ya kan? Ya. Nah, Tua. gue singkat cerita pokoknya si bawang putih ini akhirnya ntar tuh lagi nyuci, terus kainnya anyut. Kain emaknya anyut. Gue pikir bawang putih nyuci duit. Nyuci duit. Orang banyak duit. Yeah. Ternyata bawang putih orang kaya. Oke lanjut. Dan mak, gimana? Mandi ini mau Mandi laundry. Bawang putih mandi. Gak gitu. Jadi lagi nyuci kain ya di sungai kan, anyut. Tuh. Set, anyut. Tahu-tahu pulang-pulang aku lah bawang putih, mak kain anyut kayak mana ini? Ya nggak gitu ya. Enggak. Gue yakin dia bukan dari Medan. Imajinasi gue rusak jadinya. Gue tadi mau imajinasi ya. Jadi rusak loh. Gue yakin dia bukan orang Medan. Gue yakin. Macam orang Betawi juga gue lihat. Tolol kali kau. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Enggak. Oke. Mas, Bunda, ya ilah Bunda anjing. Dia jualan sayur. Ya, pokoknya lah, udah ini jadi lama nih ceritanya. Gara-gara bunda-bunda mama nih. Oke, Mah, ini gimana? Bawang putih habis mencuci kain mama hanyut. Marah tuh emaknya, pokoknya nggak mau tahu. Gue nggak mau tahu lu anak setan. Pergi cari tuh kain gitu kan istilahnya. Disusurin lah tuh sungai sama bawang putih nyari tuh kain. Tahu ditemuin sama nenek-nenek. Nah, nenek-nenek itu ngasih syarat kalau mau kain ini mau balik, lu kerja dulu sama gue. Gitu kata nenek-neneknya. Ya udah disanggupin sama bawang putih. Bawang putihnya ngebantuin tuh nenek-nenek, entah ngebantuin ngambilin kayu kek. Ya ngeladenin om-om kek, terserah lah. Yang itu enggak sih. Pokoknya ntar dibalikin. Akhirnya udah dibantuin segala macam. Kainnya dibalikin, plus dia dikasih labu. Nah dibawa pulang kain sama labunya. Nah nyampe rumah, emak sama si bawang merah ini kepo. Tau gak lu? Tuh labu diambil, dibanting. Ternyata pas dibanting isinya emas. Banyak bet. Sumpah. Waduh. Abis itu emas tuh. Itu Mas Antam tuh. Gila kacau. Wah, waktu itu sertifikatnya kayaknya beda, men. Oh, beda. Capnya. Oke. Beda tuh capnya tuh. Oke, lanjut. Gak ada tuh. Cap Antam sama cap SNI-nya gak ada tuh gue rasa tuh. Oke.
Lanjut. si anjing matain cerita. Lu kalau ngelawak bisa lebih lucu nggak? Gue Tar nggak ketawa dulu. nih dari tadi nih. Nah terus si emaknya sama si bawang merah ngomong, lu kenapa nggak minta labu yang gedean? Akhirnya si emak sama bawang merah inisiatif nemuin tuh nenek-nenek nyusurin sungai, ketemu tuh di hutan lagi nenek-nenek dikasih labu gede. Pas dibanting isinya ular, ulus. Terus akhirnya gara-gara isinya ular, tahu-tahu nggak tahu kenapa, mungkin karena astagfirullah, gue ngelihat ular, abis itu dia insap, abis itu minta maaf ke bawang putih, sama bawang putih dimaafin, udah gitu doang ceritanya. Easy banget anjing. Bawang merah dong bawang putih. Ya kocak banget gue bilang. Nih gue pengen nanya ya, pakar logika kita yang menganggap semua ini positif, ke Catra Gustav Yustiawan, silakan Bung Catra. Gue sebenarnya pengen banget menganggap ini positif ya. Tapi kok Tapi ceritanya goblok banget ya. Kok pendek kali ya? Kayak gitu doang ah. Aku juga bisa kalau buat gitu. lu tahu pesan moralnya? Gue kan pokoknya di setiap cerita anak kan ada pesan moralnya tuh, Cat. Pesan moralnya adalah jadilah manusia yang baik hati. Cocok. Ya, tai banget. Cocok. Jadi gimana, Cat? Pertanyaan gue cuma satu. Kenapa bawang merah bawang putih yang ada di RCTI dulu, RCTI kan kalau nggak salah, kenapa Iya, ceritanya jauh lebih panjang daripada yang itu? Ya, Bos. Kenapa ya? Ya, mereka modalnya juga lumayan, Bos, buat bikin sinetron. Lu mau bikin sinetron apa gimana ya? Gue berusaha membuat ini positif ya, cuman yang gue temukan cuma satu lagi. Gue lagi muter otak nggak dapat. Baik hati dari mananya, terus apa hubungannya? Tadi gue bingung, yang bikin gue bingung adalah dia dulu dijahatin karena dia anak tiri. Terus apa hubungannya dengan dia ngambil labu? Pokoknya intinya kan kalau kita mau jelasin secara simpel, jangan greedy kan, ya seperlunya aja. Jangan rakus kan. Kalau lo rakus, ya lo akan mendapatkan ketidakbaikan, dalam hal ini ular. Kalau lo ya secukupnya aja, lo akan dapatkan emas. Tapi baik hatinya di mana? Terus apa hubungannya dengan anak tiri? Baiklah, gue cuma bisa komentar sampai situ saja, mohon maaf. Ya pokoknya jangan greedy, lo hidup lo jangan pernah greedy ya. Bahkan Baik hati. Kalau lo nggak greedy, lo baik hati. pakar positif kita aja sampai tidak bisa berpositif lagi. Bagaimana dengan Bung Armen? Ini Armen kadang-kadang bangsat nih. Gue penasaran ya. Kurang banget. Kan bawang putih kan saudara tirian tuh sama bawang merah. Gue penasaran saudara kandungnya bawang putih itu siapa ya? Bawang goreng. Cuma Gue udah tahu beda emak ya. Beda emak, namanya sama-sama bawang, Bos. tahu kenapa? Aduh, gini ya. Cengkeh yang satu. Gue agak curiga nih. Kalau mereka ini sebenarnya ada keturunan dari suku Batak, dari suku gua. Karena di beberapa suku di gua namanya aneh-aneh. Ada yang namanya kabel, obeng, tiang. Gue rasa nih ini Seriusan men. Serius, Bang. iya ada. Jadi di suku gue tuh ada beberapa jenis ya suku Batak tuh. Nah di salah satu sukunya ini tuh namanya emang lucu-lucu gitu. Jadi nanya nama lu siapa? Tiang. Pokoknya apa yang dilihat emak bapaknya dulu waktu ngelahirin dia, dia dikasih nama gitu loh. Nah gue yakin nih, entah kenapa nih kayaknya orang tuanya si bawang merah bawang putih ini ada turunan Batak nih. Makanya logatnya cocok. Kenapa kau buang itu? Tolol kali kau. Gua rasa begitu. Anyut mah. Aja lah. Itu yang gue takutin sih. Habis namanya bawang. Jangan-jangan emaknya pas lagi hamil lihat bawang, aduh anjing bawang merah. Terus yang satu lagi ternyata emaknya juga gitu. Ih bawang putih jadi bawang putih. Aduh. Enggak kreatif anjir. Aduh, untung emaknya enggak kasih nama gagang pintu. Aduh. Ini gak ada permasalahan nama bang. Serinya setan.
Lu nggak bisa nyeritain alurnya dikit. Mau namainnya obeng tiang bawang serah bapaknya. Terus lagi, kenapa mintanya minta labu gitu udah ketemu nenek-nenek? Kenapa nggak langsung minta emasnya aja? Kan dongok nih. Fix goblok. Si bawang putih kerja dikasih labu isinya emas. Kenapa dia udah nyuruh sisi materinya ini sama si bawang merah nyelusurin lagi sungainya udah ketemu tuh nenek-nenek. Kenapa nggak langsung nek minta emas? Kenapa dia minta labu? Kan goblok. Apalagi tuh nenek-nenek sendiri. Apalagi tuh nenek-nenek sendiri. Kenapa nggak dia bunuh dia ambil? Selesai masalah, mayat buang. Anjing jahat banget otak gua. Ini cerita anak-anak apa cerita thriller, Bray? Psikopat. Aduh anjir. Cuman gue Gua jadi juga pengen bingung. nanya nih. Menurut lo emang nggak ini ya pas lagi dikasih labu isinya ular emang pada nggak goyang-goyang guruk-guruk? Ular emang pada diem aja dokem aja gitu di dalam labu kan kagak ya? Kalau Bisa emas jadi oke lah. diem Ji, so tau lu, bisa jadi dia tidur, ulernya lagi tidur. Enggak, cuman gue rasa nih ya, cewek kan kadang-kadang kan suka berlebihan nih kalau cerita, suka ditambah-tambahin. Hmm. Gue yakin itu ulet dalam labu doang sih. Gue nggak pernah dengar Ulet. ada sejarahnya ular masuk labu gitu ya terus diem. Kayaknya enggak deh. Kalau ulet dalam labu mungkin kali ya masuk gitu ya, ulet-ulet kecil gitu. Kayak ulet-ulet dalam pete. Cuman cewek kan suka lebay aja. Diceritain sampai ke ular gitu. Lagian juga Ular bos, cerita lagi dipecahin kan ular. Kalau ulet imut gila. Coba lu bayangin kalau lu nyeritain nih ke anak lo, pas dipecahin ulet, ya mah ulet, iya ulet. Kok bisa insaf gara-gara ulet? itu juga mentalnya buat jadi penjahat gitu ya. Ya aduh mentalnya ece-ece banget sih. Cuman gara-gara dapat labu dipecahin ular terus jadi orang baik. Insaf. Ya, Minta maaf. receh, ngana receh. Enggak begitu. Kalau mau jadi orang jahat tuh jangan nanggung. Maunya tuh ya udah dipecahin. Buak, ada ular, diambil tuh ular, jejelin ke nenek-nenek. Bego lu, kenapa lu kasih gua ular gitu dong? Baru jadi ceritanya seru. Kok tiba-tiba insaf? Apa? Nggak ada. Rating lu nggak naik. Nggak bagus ceritanya. Tapi sebenarnya kalau misalkan mereka berotak bisnis, mereka bisa ngambil kulit ular terus dijual ya. Kalau mereka memang ngincer duit, kenapa mereka nggak berpikiran seperti itu ya? Jadi pikir-pikir ular itu berkah juga. Kulit ular di zaman itu pasti masih mahal, men. Iya, Sebelum Pak. ngambil kulitnya, Bisa gue rasa dilepas. udah dipatok dulu, Cat. Sumpah. Tapi benar juga sih. Kan dipecahin, Ji. Enggak dong, Ji. Logikanya kan ini labu nih. Hmm. Ini labu. Terus gue lempar. Kan pasti jauh. Masih tiba-tiba ularnya langsung loncat. Ularnya keren banget itu. Kalau Kan gue bilang dibanting, bos. Dibanting kemana ada biasanya lu? Ke arah kaki dong. Prak. nggak mungkin ke arah kaki, takut kena, pasti agak jauhan, lemparnya pasti agak ke depan, iya ke bawah tapi ke depan dong. Kalau ke bawah pas takutnya kena kaki. Tapi dong. tapi gue setuju sama Catra. Kalau misalnya pun dibanting agak jauh gitu ya, dok, nggak mungkin serta merta itu ular tiba-tiba berbalik terus ngegigit mereka berdua. Kayaknya sih nggak mungkin. Pasti pas dibanting ada shock sedikit dari ular gitu. Dok, waduh, gue di mana? Waduh, gue juga mikir kayak gitu. Anjay, apa nih? Apa nih? Weh, anjing gue lagi tidur. Gue rasa ke situ. Nggak mungkin tiba-tiba langsung, dah, anjir gue dibanting, gue ini banting gue gitu. Nggak mungkin. Pasti ada rasa bingung di situ. Dan gue juga iya juga sih, Cak. Kenapa dia nggak bikin tas dari kulit ular gitu ya? Mungkin LV. Mereka nggak kreatif. Iya, mungkin LV juga udah lewat kali ya sekarang, dan mereka bisa jadi keluarga tajir mungkin sekarang. Gak hanya sekedar mereka menjadi pionir. gak hanya Nempelnya pakai apaan bikin tas? pakai nasi. Pakai nasi. Lem belum ada, boy. Ada yang getah pohon. Pakai Ya kalau nggak bisa bikin tas, minimal jadi jamu kuat lah ularnya. Kan ular katanya bisa bikin jadi jamu kuat tuh. Bisa juga, harus kreatif. Sebenarnya memang nggak ada otak bisnis. Tapi mau dapat uang, nggak nyambung sebenarnya. Kurang hebat. pengennya tuh yang instan itu. Ini juga gue rasa sebagai ya poin positif lah ya yang bisa diambil dari cerita ini. Jangan selalu cari yang instan. Sesulit apapun, kalau ada kesempatan gunakanlah kesempatan itu. Anjing gue bijak. Works. Gue bijak. Karena pikiran gue ya, bisa jadi itu ularnya jenis mahal, men. Sebenarnya nilainya sepadan dengan emas gitu sebenarnya. Jadi itu bisa jadi ular jenis langka, tapi mereka cepet-cepet tobat gitu loh. Gara-gara dipikir, ini azab nih gitu. Padahal bisa jadi
nilai ular itu sebanding dengan emas, kita nggak pernah tahu kan. Dan nggak ada Ular juga ada yang dan mahal. nggak ada yang tahu juga kalau misalnya ular itu ternyata ular yang ada di zaman Adam dan Hawa. Ularnya bisa ngomong. Terus kenapa? Itu iblis anjing nyamar jadi ular bangsat juga lu men. Ya goblok. Gitu. Bangsat nih orang. Cuman emang iya sih, itu tuh mereka gak kreatif tuh. Dan gue masih penasaran siapakah keluarga kandungnya si bawang Bapaknya. putih dan bapaknya Oh, juga. gua pikir bapaknya. Apakah dia masih ada hubungan dengan bawang goreng, daun bawang dan lain-lain? Gue nggak ada yang tahu ya. Itu kita mesti telusurin sebenarnya itu. Jadi kalau lagi ngumpul jadi mie ayam deh tuh. Satu mangkok. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang goreng dipanggil sama emaknya. Ayam. Yo. Jadi satu semua. Easy. Aduh. Kalau punya adik lagi namanya Pangsit tuh. Renyah gila adanya. Aduh. Oke, lu kan udah berdua udah ngelihat nih apa udah dengerin nih istilahnya gambaran-gambaran besar cerita-cerita anak-anak, yang satu yang dari luar negeri, yang satu dari rakyat kita sendiri. Menurut lo dulu ya, buat anak-anak gue, menurut lo dulu ya, seberapa besar sih impact cerita anak kecil kayak gini-gini nih buat kehidupan masa kecil lo? Seberapa besar? Gue nanya ke Catra dulu deh. Impact-nya cerita kecil ini ke diri gue sendiri ya. Iya, ke lu dulu dong. Impact-nya nggak ada, Bray. Mantap. Sama. Padahal Gua realistis, gua banyak nilai ngomong moral. jujur. Enggak, kenapa gue bilang nggak ada? Karena gue nggak tahu ada cerita ini zaman dulu. Gue taunya pas udah agak gede gitu loh. Jadi ini nggak berpengaruh apa-apa karena gue nggak pernah dengar cerita ini gitu sebenarnya. Gitu. Bahkan bawang merah bawang putih lu taunya dari sinetron dulu gitu aja. Nah iya betul. Gue cuma tahu dari sinetron. Pas gue tanya sama nyokap gue, mak ini film apa? Ini cerita legenda dulu. Oh gitu. Jadi gue baru denger bawang merah bawang putih dari cerita lo sebenarnya. Dan gue merasa itu goblok juga sih yang kurang panjang maksudnya. Harusnya lebih panjang dikit. Terus apa hubungannya dia anak tiri dengan labu? Nggak ada hubungannya. Kalau lu men gimana men? Ya seperti yang gue bilang tadi ya. Dari kecil gue sudah diajarin buat ngegibah. Jadi untuk untuk masalah beginian gue juga sama seperti Catra. Gue baru tahu itu pas sudah mulai. Kayaknya itu sinetron SD ya. SD apa SMP sih itu sinetron SD yang. kayaknya SD. Nah, itu pun juga gue melihat itu bukan sebagai cerita yang mendidik. Malahan gue menilai di situ, anjing ini bawang putih goblok banget sih. Jadi cewek lemah, disakitin dikit, mewek. Impact ke gue nggak ada sih. Yang ada gue malah sedikit menilai, ya ini cerita bodoh sih. Kalau gue ya waktu pada saat itu, dan ya gue menilai setelah gue besar kayak begini, oh ada poin-poin yang bisa diambil lah untuk kehidupan. Cuma kalau misalnya waktu kecil gue menilai apaan sih, nggak jelas banget nih, bego nih kayak gitu. Cuman impact langsung ke gue nggak ada. Termasuk yang cerita Putri Salju tadi itu lebih bodoh lagi sih dibandingkan itu benar-benar cewek murahan. Jadi kalau Catra kan lebih sering dengar malah jatuhnya nonton TV ya Catra, dari sinetron baru tahu ada cerita rakyat gitu ya. Betul, cerita rakyat yang sejenis itu ya, yang drama banget ya. Beda sama yang pertarungan sih, gue masih diceritain tuh kayak Joko Tingkir, gue masih diceritain, tapi kan tuh bertarung. Betul. Bukan cerita rakyat. Nah kalau Armen berarti dulu masa kecil lu lebih ada impactnya adalah cerita keluarga tetangga kayaknya men. Iya. Jadi jangan sampai ke tetangga ini nih. Gitu. Itu lebih realistis, langsung dilihat mata. Lo lihat tuh anaknya dia begitu, lu jangan begitu kalau udah gede begitu. Oh iya mak, lebih gampang gitu. Iya mak, emak gue juga menjelaskannya nggak panjang, nggak ribet, jadi langsung lu udah lihat sendiri kan. Udah mak, jangan begitulah kau, udah selesai. Kelar ya. Nah, tapi kalau gue pikir-pikir, sorry gue potong dikit. Kalau gue pikir-pikir, jangan Armen jadi kayak gini karena nggak pernah dengar cerita rakyat. Ini ada hubungannya, jangan-jangan. Jadi gitu. Lu lihat kan, Armen kan
Goblok sekarang ya. Ini gara-gara nggak pernah dengar cerita rakyat secara langsung kayaknya. Kalau gue kan masih ceritain dikit nih, gua hantu apa Joko Tingkir dan lain-lain. Makanya gue masih agak normal gitu. Jangan-jangan ini butuh penelitian khusus, men. Kalau misalkan cerita rakyat itu hubungan dengan mental kita pada saat dewasa. Bukti nyatanya Armen, goblok dia sekarang nggak pernah dengar. Gimana menurut lo, Jik? Enggak sih. Kalau misalnya mempengaruhi mental setelah dewasa, kayaknya enggak sih ya. Justru gue lebih realistis gitu, lebih menggunakan logika gue. Terutama kalau misalnya di cerita Tangkuban Perahu ya, gue sedikit menyimpang gitu. Cerita Tangkuban Perahu, kaki maneh yang kuat nendang perahu tiba-tiba jadi gunung. Pusing gak lu? Itu bukannya karena emang orang-orang zaman dulu pada sakti-sakti, men. Nah, makanya itu gue jadi, karena gue nggak pernah mendengar cerita-cerita, ya menurut gue cerita-cerita hayalan kayak begitu dari kecil, gue orang jadi yang lebih logika, lebih realistis menghadapi itu semua kayak begitu sih jatuhnya. Jadi gue mendengar cerita seperti itu sama nggak punya mimpi beda tipis. Gimana? Gila. Realistis sama nggak punya mimpi jadinya berbanding lurus. Makin realistis makin nggak punya mimpi, kan? Nggak begitu sih. Mimpi kan lebih ke tujuan akan mau menjadi seperti apa, cita-cita gitu kan. Dibandingkan menghayal ya seperti cerita-cerita itu, ya suatu hal yang berbeda sih kalau gue bilang. Mimpi itu tujuan, ya berhayal itu cuman ya angan-angan doang, lain lagi. Nah, ini nyangkut ke pertanyaan berikutnya nih. Gue pengen nanya masalah, menurut lo masih masuk nggak sih apa cerita-cerita rakyat itu kalau kita jadikan contoh untuk anak-anak zaman sekarang gitu loh, relevansinya. Misalnya kalau sekarang kan udah banyak candu gadget apa segala macam, kalau masih diceritain tahayul seperti itu, legenda-legenda seperti itu tuh, menurut lo masih bakal ada impact yang jelas nggak sih ke anak-anak zaman sekarang, men? Kalau diceritakan ke anak-anak zaman sekarang, gue yakin ada. Pertama, ya nggak bisa dipungkirin kalau diceritain seperti kayak begitu, misalnya kayak Catra gitu ya, diceritain sama bokapnya, jadi lebih melatih daya imajinasinya mereka. Itu perlu untuk anak kecil. Terus juga ya mungkin juga karena gue nggak merasakan waktu kecil ya, mungkin kalau misalnya diceritakan ke anak-anak zaman sekarang bisa disisip-sisipin moral-moral baik dari cerita itu, karena bisa dibilang bangsa kita ya cukup krisis moral lah zaman sekarang. Jadi masih cukup bagus lah kalau dipraktekkan ke anak-anak zaman sekarang, anak-anak generasi di bawah kita. Dipraktekin ya. Iya. Jadi ntar ada anak kecil, jangan salahin misalnya anak kayak Armen tato nendang perahu. Nah itu patah tuh kaki mampus nendang perahu. Ngapain kamu nendang perahu? Mau bikin gunung, mampus lu main jadi orang tua. Gue keplak pala anak gue. Enggak gitu. Pakai kaki kiri aja ya. Iya. Pakai kaki kanan. Lanjut ke Catra. Menurut tuh gimana, Cat? Ada nggak sih impactnya kalau masih diceritain ke? Menurut gue sih kalau buat anak kecil harus gitu. Tapi banyak tapinya nih. Kenapa gue bilang banyak tapinya? Sama seperti perkembangan zaman, kita juga harus makin up to date menjelaskan ceritanya. Gue khawatir orang-orang seperti kita ini memiliki banyak asumsi karena tidak dijelaskan dengan jelas. Harusnya dari awal kita jelasin cerita tentang Putri Salju gitu, Kurcaci misalnya. Kurcaci ini mau menerima Putri Salju karena dia baik hati, bukan karena mau barter. Itu harus dijelasin dari awal tuh, biar nggak menimbulkan mispersepsi nih. Itu yang paling penting nih, karena kalau nggak dijelasin mispersepsi. Bukan win-win solution ya. Bukan win-win solution. Gue tidak akan ngejelasin. Jadi karena Kurcaci pada saat itu dia baik hati, dia tidak bermasuk ke hal yang buruk, bukan barter hal-hal negatif gitu. Dari situ dari awal gue harus bisa menjelaskan itu gitu. Intinya gue akan tetap menceritakan dengan hal yang cara gue sendiri, dengan penjelasan yang lebih jelas tentunya, biar gak menimbulkan asumsi-asumsi bodoh seperti teman gue ini. Jadinya ya menurut gue sih penting banget, soalnya itu bener gue bilang imajinasi itu gak ada lawannya buat gue. Gitu. Nah, untuk ini kan sebenarnya cerita-cerita kayak gini boleh dong kita anggap sebagai warisan dunia gitu kan. Ya sih, legenda-legenda rakyat kayak gini. Boleh sih. Menurut lo
boleh nggak sih cerita-cerita kayak gini kita modif gitu dengan perkembangan zaman sekarang? Misalnya bawang merah, bawang putih berantem gara-gara Instagram. Si bawang putih nggak sengaja nge-like gebetannya bawang merah. Ih mampus gila. Jadi gara-gara Instagram anjing. gue malah pengen gue ubah tuh ya, yang gue pengen ubah tuh Iya. apel yang dicerita Putri Salju. Gue pengen ubah ganti durian gitu. Neng, mau durian gak Neng? Mau Bu? Stop! Yo. Kenapa nih? Taunya debus anjing. Oke, nggak lucu, next. Itu lucu banget men, sumpah. Aduh. Apa sih? Gue ngibaratinnya perkembangan teknologi nih Cat ya. Dia masih sama-sama gua, apa yang berkembang tau nggak Cat anjing. Terus gak ada bedanya apa lama durian malah bikin makin sulit terus apa gitu loh. Nah, kita pikir lebih baik ya. Kita Gak pikir tahu lebih tadi baik. tiba-tiba kok Enggak. gue kepikiran kok apel sih. Kalau lu gimana Cat? Menurut lu sah-sah aja nanti kayak ngerubah istilahnya elemen-elemen yang ada dalam cerita gitu. Apalagi legenda ya. Kalau legenda kayaknya agak sulit nih. Menurut gue dirubah itu wajib Gimana? sih dengan penyelesaian tertentu. Intinya dari cerita ini kan yang paling penting begini yang gue lihat ya. Cerita ini nggak ada copyrightnya, nggak ada hak ciptanya. Jadi nggak usah takut buat merubah. Toh kita juga nggak membuat ini jadi komersil gitu kan. Terus intinya kan tujuan kita menceritakan ini ke anak kita tentunya untuk membuat anak kita lebih mengerti terhadap hal-hal tertentu gitu. Misalkan nanti di zaman anak gua labu itu udah nggak banyak dikenal, tentunya gua harus mengganti labu itu dengan yang gampang dikenal. Mungkin di sini durian gua bilang mungkin jauh lebih masuk akal misalnya. Ya, banting durian mencahinnya gimana men? Lu bayangin mantul lah kayak dung mantul ya kagak pecah-pecah. Kan gua ngasih contoh. Intinya yang harus dirubah seperti itu tanpa mengurangi moral dari ceritanya. Kuncinya adalah moralnya harus tetap sama tanpa mengurangi, ya itulah. Ceritanya diubah disesuaikan nggak masalah. Yang penting moralnya harus tetap sama gitu. Jangan greedy gitu. Itu kan intinya seperti itu. Kalau menurut lo kalian berdua ini ya, apa enggak cerita zaman dulu tuh menurut lo apa enggak banyak nakut-nakutin sebenarnya ke anak-anak gitu? Gue tahu side effect moralnya bagus gitu, pembentukan moralnya bagus. Cuman apa enggak jadinya nakut-nakutin ke anak gitu kan? Misalnya kayak cerita buto hijau kayak ande-ande lumut yang tahu ada monster kepiting. Jadi semua hal yang di sekitar anak itu berubah menjadi monster gitu kan. Kayak menurut lu kayak gitu apa enggak nakut-nakutin anak gitu? Gimana? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Apa? Catra dulu deh. Menakut-nakuti ya. Kalau menakut-nakuti jelas menurut gua itu udah menjadi kebiasaan orang Indonesia sih ya. Gua contohnya nggak usah pakai cerita misalnya. Kalau nggak tidur digigit nyamuk. Lo tau kan lagu itu kan jelasnya orang-orang jadi takut nyamuk. Atau sugesti. Padahal tidur juga digigit. Bangsat emang. Atau sugesti kita tentang hubungan tentang setan jongkor malam-malam nanti ada wewe gombel atau apapun lah cerita itu membuat anak-anak kecil ini takut nih. Normal sih sebenarnya. Jadi memang benar sih kayak yang lu bilang ya, ini juga gue khawatirkan sih. Ini menjadi persepsi buruk buat anak-anak kita, nggak cuma ngomongin cerita rakyat semuanya sih. Tapi menurut gue intinya gimana cara penyampaian kita sih. Kalau misalkan dia bilang kayak misalkan lutung ke sarung kita jadi takut sama apa gitu misalnya. Ya intinya kan kita bisa menjelaskan itu dengan baik kalau kita nggak perlu takut atau misalnya seperti apa. Intinya sih cara penyampaiannya. Cuman gue setuju sama lo, emang itu sangat buruk tapi nggak bisa dihindarkan sih. Gue pikir emang bisa dihindarin kayak gitu. Iya, benar-benar. Kalau menurut lo gimana, Mas? Ya hampir sama sih, semua balik lagi ke penyampaian. Kalau misalnya gitu, gue ceritain ntar ke anak gue tentang cerita bawang merah bawang putih. Gue ceritalah ke anak gue. Bawang goreng, nanti kalau misalnya kamu lagi bersihin baju papa atau baju mama tiba-tiba nganyut gitu ke kali atau ke laut gitu ya tiba-tiba kamu... bawang goreng nih siapa ya bos? Gue nanya dulu. Anak gue. Bawang goreng, bawang merah yang lama di sinar matahari ya. Gue kasih nama anak gue bawang rasa goreng. Ya enggak, bukannya bukan substitusi baru, Cat. Ini bawang merah sama bawang putih kelamaan berjemur di dalam matahari coklat dan Gue juga mikir gitu. Jadi goreng gitu berdua.
Nah, jadi ntar gue bilang Yang sama anak, yang satu taburan nasi uduk, yang satu jadi campuran Oh. kacang tanah. Anjing. Oke, lanjut. Sorry Ben, lanjut Ben. nah, nanti gue ceritain kan tuh ke anak goreng, bawang goreng. Ntar kalau misalnya kamu lagi nyuci, terus entah baju papa hanyut, terus kamu ketemu nenek-nenek, jangan kamu samperin tuh nenek-nenek, kamu pergi aja. Karena di cerita zaman dulu, ya pokoknya nggak baik deh, pokoknya jangan udah nggak bagus lagi deh untuk zaman sekarang. Ntar kamu malah dikasih narkoba. Ya itu semua sih balik lagi bagaimana gue menceritakan ke anak gue sih. Kalau misalnya gue menceritakan kisah bawang merah bawang putih itu baik sesuai dengan isi dari cerita itu, ya semuanya akan baik gitu loh. Kalau misalnya gue menceritakannya aneh-aneh, ya semuanya akan aneh-aneh. Jadi bagaimana kita menceritakannya ke anak kita nanti. Nggak masalah kalau misalnya emang isi ceritanya itu menakutkan, selama kita bisa mengemasnya itu dengan baik, menceritakannya, menyampaikan ke anak kita itu dengan baik, sehingga dia bisa mengimajinasikannya juga mengimajinasikan yang baik, gue rasa nggak ada masalah sih. Berarti gue bisa ngambil kesimpulan menurut kalian berdua cerita-cerita seperti ini tuh tetap harus eksis gitu ya. Harus. Cuman mungkin deliverynya ya Wajib nggak lah sih? budaya Iya. ya. Deliverynya ya. Gue juga setuju sih kalau emang masalah pelestarian budaya. Gimana caranya kita nyeritain terjadinya Tangkuban Perahu kalau nggak pakai ceritanya Sangkuriang gitu kan? Kayak gitu-gitu. Kalau anak-anak atau dijejelin biologi, geografi dan lain-lain kan pusing kayaknya ya. Kayaknya yang penyampaiannya aja. Cuman ya gitu men, tolong men. Anak lu kalau nendang-nendang perahu nah gara-gara lu udah. Lu jelasin dia kuat karena anak bidadari, bray, gitu. Jangan nggak dijelasin. Jadi anak bidadari gitu. Penting. Tahu anaknya Armin lagi nendang-nendang perahu kan gitu. Ngapain? Nendangnya pakai kaki kanan, bletak. Aduh, papa kok sakit. Kamu ngapain sih? Aku mau bikin gunung. Enggak pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Ya, anjir, gua makin rusak anak gue. Mungkin segitu dulu dari kita komentar-komentar. Semua legenda-legenda di Indonesia itu bagus untuk diceritakan ke anak, eksistensinya juga bagus. Cuman delivery kalian untuk nyeritain ke anak kalian itu juga harus baik. Benar kata Catra, benar kata Armen. Kayak gimana kita ngedeliverinya sesuai dengan perkembangan zaman. Terus nyeritain sesuatu cerita ke anak itu bisa juga ngedeketin hubungan kalian dengan anak-anak kalian juga nanti. Itu udah bagus banget. Yang kayak Catra mungkin ada tambahan atau Armin ada tambahan? Lu Cat, ada tambahan? Nggak ada. Ada nggak? Gue ya, harus gue ya. Oke. Kan nanya, gue nanya, Catra ada tambahan atau Armin ada tambahan, Tambahan gitu gue loh. adalah tulis yang banyak di komentar ya. Jangan lupa kalau ada saran-saran. Gue cuma ngomong itu. Itu bukan konteksnya beda. Lalu bilang tambahan apa? Tambahan versi gue. Nggak, maksud gue mungkin ada yang lu pengen sampaikan lagi terkait tema kita hari ini. Ya, gitu loh. pokoknya cerita Indonesia tuh sebenarnya keren ya. Walaupun mungkin di zaman sekarang tidak, mungkin kita ngeliatnya kok gini kok gitu ya. Mungkin pada zamannya itu nggak ada masalah gitu. Makanya ya pintar-pintar kita lah buat menceritakan atau gimana penyampaian yang enak lah sama anak-anak kita. Cuman penting banget sih karena itu ngedeketin gitu. Kayak tadi Panji bilang ngedeketin, ya gue jadi deket sama bokap gue karena dulu gue pernah diceritain. Kalau Armin ada tambahan? Kalau gue tambahannya ya jangan berhenti untuk menceritakan tentang legenda Indonesia ke anak-anak kita sih, karena itu cukup mendidik dari segi moral, terus dari segi juga imajinasi, itu melatih anak. Gue rasa itu bagus. Terus masukan yang terakhir, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share. Katanya nggak boleh. Itu. Bener-bener. sekalian. Oke, mungkin itu aja, cukup gitu aja dari kita nih, dari gue Panji, ada Armen yang masih di Amerika Selatan, semoga cepat baik, Chile, Amin. dan planet Bekasi yang masih panas gitu-gitu aja. Jangan lupa juga buat kalian yang udah nonton video ini, subscribe kalau kalian mau,
nge-like kalau kalian juga mau. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Pencet. Yang penting kalian Bully aja, suka bully. gitu. Kalau mau ngebacot, ngebully apa segala macam, komentar, apapun komentarnya kami tampung dengan Komentar anak dajal kalian kami terima. menyediakan tempat. Ya, komentar anak dajal kalian. Itu aja dari kita. Stay safe kalian. Semoga dunia ini juga cepat baik. Salam opini Camen, obrolan penting Panji, Catra, dan Armen. See ya. Ciao.